budaya sama seperti pohon tanpa akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat serta moderator. Saya Nadia Ulia sebagai pembicara satu dari tim Pro akan mengemukakan definisi, status quo, latar belakang, serta poin-poin krusial kita pada musik kali ini, yakni media sosial menyebabkan penyimpangan sosial. Sebelumnya, apa itu media sosial? Menurut KBBI, media sosial adalah media di mana kita dapat membuat dan mengirimkan isu-isu sosial serta terlibat dalam jaringan sosial tersebut. Media sosial ini memberi pengaruh pada masyarakat baik di nilai dan norma. Namun pengaruh ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana dapat kita lihat sendiri di media sosial banyak terjadi penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Menurut Robert MZ Lawang, penyimpangan sosial adalah tingkah laku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang ada di sistem sosial masyarakat tertentu. Di era digitalisasi dan globalisasi ini dapat kita lihat kita diperbolehkan untuk berekspresi di dunia maya atau di media sosial secara bebas. Namun kebebasan berekspresi ini kerap disalahgunakan atau kerap disalahartikan bahwa seseorang dapat bebas melakukan apa saja di media sosial tanpa mempertimbangkan hal negatif ataupun positifnya. Ditambah lagi, Dewan Juri yang terhormat, tidak ada filterisasi di media sosial sehingga konten-konten negatif dapat beredar begitu saja di masyarakat. Di mana status quo kita saat ini adalah hampir sebagian masyarakat mempunyai dan mengakses media sosial. Media sosial ini umumnya diciptakan agar kita dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lebih mudah. Namun nyatanya media sosial ini menghasilkan dampak buruk yang mengarah pada penyimpangan sosial yang akan kami jelaskan lebih lanjut di poin-poin krusial. Memasuki poin-poin krusial, yang pertama yaitu dari segi mental. Mental generasi muda Indonesia ini belum disiapkan sepenuhnya untuk mengakses teknologi secara baik dan sehat. Oleh karena itu, seharusnya sebelum diberi media sosial, mereka harusnya diedukasi terlebih dahulu. Entah itu di lingkungan sekolah, pergaulan, ataupun di ruang belajarnya. Karena jika tidak diedukasi, maka menimbulkan gangguan mental bagi seseorang dan menyebabkan penyimpangan seperti contohnya cyberbullying. Dikutip dari survei UNICEF Eurepop 2021 bahwa 45% dari anak muda usia 14-24 tahun pernah mengalami cyberbullying. Cyberbullying ini tentu berbahaya bagi mental seseorang dan juga yang terhormat karena membuat seseorang menjadi menutup diri dari lingkungan, menjadi rendah diri, dan mengalami gangguan kecemasan. Kemudian yang kedua yaitu dari perilaku sosial. Penyimpangan sosial yang umum kita lihat saat ini adalah masyarakat bersifat apatis atau tidak peduli dengan lingkungan sosialnya karena sibuk dengan dunianya sendiri di media sosial. Oleh karena itu, dan juga yang terhormat, argumen saya lah yang pantas untuk ditegakkan. Sekian, terima kasih. Sejarah bukanlah beban ingatan, nakalan cara pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri terhormat, moderator. Sekarang akan berpikir dari posisi pro. Saya Muhammad Bilal dari posisi kontra akan melakukan argumentasi saya. Tapi sebelum itu, perkenankan untuk membahas poin lanjut dari posisi pro. Rekan pro mengatakan bahwa tidak adanya filterisasi pada media sosial menjadi penyebab utama munculnya penyimpangan sosial. Akan tetapi tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Dikarenakan setiap media sosial sudah mempunyai regulasi atau peraturan yang mengatur apa konten yang bakal diupload. Di mana konten tersebut apabila mengandung darah, kekerasan, pornografi, dan senjata bakal segera ditegur oleh pihak media sosial tersebut. Dan rekan pro mengatakan bahwa media sosial adalah penyebab utama munculnya penyimpangan sosial. Akan tapi saya sekali lagi tegaskan, itu tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan dalam poin argumentasi saya. Memasuki poin argumentasi yang pertama. Peran media sosial mempunyai peran yang sangat penting di kehidupan kita saat ini. Apalagi di saat pandemi seperti ini, media sosial mempunyai peran di mana bisa menghubungkan antara orang lain dengan orang lain. Media sosial juga bisa mempengaruhi interaksi, di mana orang bisa berinteraksi orang lain. Media sosial juga mempunyai peran untuk mengakomodasi dan memfasilitasi orang untuk saling berinteraksi, di mana itu bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Dan juga media sosial juga mempunyai peran penting dalam perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia, di mana setiap rakyat bisa mengkritisi pemerintah, dan pemerintah pun bisa juga menjawab kritikan tersebut dengan ide-ide melalui sosial media. Dan juga sosial media juga bisa digunakan sebagai kampanye pemerintah untuk mengkampanyekan atau menggalakkan suatu proyek-proyek terbaru. Dan pemerintah juga bisa menggunakan sosial media untuk mengupload sesuatu yang baik dan untuk menggalakkan kebijakan-kebijakan lebih bagus. Sosial media juga bisa kita gunakan sebagai tempat modern untuk mengingat sejarah.
Di mana dengan banyaknya ragam jenis sosial media, kita bisa mengakses konten edukatif yang ada di dalamnya. Kita bisa mengambil pada YouTube dan TikTok, di mana kita bisa nonton atau melihat konten edukatif tentang sejarah adanya Pekanbaru dan sejarah terbentuknya Provinsi Riau itu sendiri. Dan dari sinilah kita sadar bahwa media sosial sangat penting di kehidupan kita. Masih ke poin krusial. Menurut Edward H. Sunderland, dia mengemukakan bahwa terciptanya penyimpangan sosial ialah dari sosialisasi lingkungan, di mana media sosial tidak mempunyai peranan penting dalam hal tersebut. Yang berperan penting ialah sosial atau keadaan sosial atau lingkungan dari si pelaku. Dan media sosial mempunyai peran yaitu memfasilitasi untuk diuploadnya konten-konten negatif sehingga pelaku melihat dan melakukan penyimpangan sosial. Akan tetapi sekali lagi menegaskan itu bukanlah tanggung jawab dari media sosial itu sendiri. Peranan pemerintah atau pemerintahan dari para diri sendiri yang sangat berperan penting. Untuk menjawab kekhawatiran dari posisi kontrol, kami akan menunjuk dengan mekanisme. Mekanisme pertama itu mekanisme preventif, di mana kita bisa mencegah anak-anak di bawah usia tertentu untuk menggunakan ponsel pintar agar apa perkembangan otak mereka bisa dimaksimalkan. Dan apabila anak-anak tersebut wajib menggunakan ponsel pintar untuk kebutuhan edukasi, maka kita bisa menggunakan Google Family Link, di mana anak-anak bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut membuat orang tua bisa memantau dan membatasi apa saja yang anak-anak tersebut buat secara waktu dan batasan aplikasi. Dan juga apabila anak-anak atau siswa kedapatan melakukan penyimpangan sosial, anak-anak bakal diperbaiki perbuatannya dan diberikan sanksi sesuai berlaku. Dan juga dampak apabila mosi ini ditegakkan, maka dicapnya media sosial bagi suatu sarana yang sangat tidak pantas untuk kita gunakan. Padahal kita ketahui sendiri bahwa media sosial bukanlah penyebab utama, melainkan hanyalah fasilitator. Sehingga penyebab utama itu diabaikan, tidak menyelesaikan dari permasalahan itu sendiri. Permasalahan utama ada pada individu atau pengguna dari media sosial. Sehingga kita harus memfokuskan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada individu dan pengguna, bukan daripada media sosial itu sendiri. Jadi kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan kontra dari mosi media sosial adalah penyebab media sosial. Sekian, terima kasih. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, saya Raisa sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumen guna memberikan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, pada meja perdebatan hari ini saya menemukan satu titik perdebatan, yaitu apakah dengan membenarkan bahwa sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial dapat dibenarkan atau tidak. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkanlah saya untuk memberikan beberapa data untuk menjawab titik perdebatan kita pada hari ini. Data pertama yang akan saya berikan adalah berasal dari jurnal Unpad ACID yang berisikan tentang riset Dewan Juri yang terhormat, yang dimana 76% dari 1000 responden wanita berusia di bawah umur 30 tahun mengaku pernah mengalami pelecehan seksual secara online. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelecehan seksual termasuk penyimpangan sosial dan telah melanggar norma-norma yang sudah ada di Dewan Juri yang terhormat. Lalu data yang kedua akan saya berikan yaitu berasal dari survei Dewan Juri yang terhormat yang dilakukan oleh Rika Rusiati pada tahun 2018, yang dimana survei itu berisikan tentang pakaian yang digunakan oleh korban pelecehan seksual saat mengalami pelecehan seksual Dewan Juri yang terhormat, yang diikuti oleh 32.341 orang, yang dimana 17%-nya mereka memakai rok panjang dan 15%-nya memakai lengan panjang Dewan Juri yang terhormat. Bisa kita bandingkan di antara dua data tersebut bahwa akhirnya penyimpangan sosial itu tidak ada wadahnya Dewan Juri yang terhormat. Penyimpangan sosial bisa terjadi secara langsung dan juga melalui sosial media Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk kepada poin kesimpulan dari tim pro dan juga tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Adapun best case dari tim pro adalah yang dimana masyarakat nantinya akan semakin aware dan akan semakin pintar dalam memilih konten-konten yang akan mereka konsumsi sebagaimana fungsi dari sosial media sendiri. Lalu Dewan Juri yang terhormat, adapun best case dari dari tim kontra sendiri adalah yang dimana mereka tonjolkan sendiri adalah bagaimana sih pengguna itu memainkan sosial media mereka Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita bisa lihat bersama, masih banyak konten edukatif, konten hiburan yang ditampilkan di sosial media Dewan Juri yang terhormat. Lalu adapun solusi yang dapat kami tawarkan untuk kedua kubu, yaitu kubu pro dan kubu kontra, yaitu yang pertama adalah memperkuat fungsi pemerintah dalam mengatur regulasi dalam pengguna sosial media untuk menciptakan keteraturan sosial. Lalu solusi yang kedua yaitu menghadirkan lembaga-lembaga institusi pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama memproteksi. Lalu yang ketiga adalah menciptakan dan mengedepankan kompetisi melalui sosial media melalui saluran sekolah dan kampus Dewan Juri yang terhormat. Sekian dan terima kasih.